sang ya yen kabeh ngalon nyuwun tirta suci yang widi mugi ulun dumatengar sopa duka yang widi. Jawa Timur adalah salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan gunung api. Di antara rangkaian gunung-gunung api yang ada di Jawa Timur, Gunung Semeru merupakan gunung api yang paling aktif. Secara administratif, Gunung Semeru berada di perbatasan dua kabupaten, yaitu Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang. Di lereng utara Gunung Semeru, termasuk dalam wilayah Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, terdapat sebuah danau bernama Ranupani, yang kemudian juga menjadi nama desa yang ada di sekelilingnya. Seluruh penduduk yang tinggal di desa ini menggantungkan hidup mereka dari pertanian sayur mayur. Sejak dulu, masyarakat suku Tengger yang hidup di desa Ranupani ini hidup dari kebaikan Gunung Semeru. Gunung Semeru telah memberi berkah, udara yang bersih dan sejuk, tanah vulkanik yang subur, menjadikan tanaman sayur mayur tumbuh dengan baik dan dapat menghasilkan panen berlimpah. Kehidupan mereka tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan Gunung Semeru. Mereka sangat menghormati Gunung Semeru sebagai gunung suci. Ada sebuah legenda yang berkembang di antara masyarakat sekitar Gunung Semeru. Dikisahkan dalam legenda, dulu kala Pulau Jawa mengapung di tengah samudra. Terpaan ombak samudra membuat Pulau Jawa berguncang dan terombang-ambing ke sana kemari. Orang-orang yang tinggal di pulau ini merasakan tidak nyaman dan memohon pertolongan para dewa. Mengetahui keadaan ini, para dewa memutuskan untuk memaku Pulau Jawa agar tetap di tempat. Sebagai pasak yang dipakai untuk memaku Pulau Jawa ialah Gunung Meru di India. Untuk memindahkan gunung ini, Dewa Wisnu menjelma menjadi kura-kura raksasa agar dapat menggendong gunung itu. Dan supaya gunung dapat diangkut dengan aman, Dewa Brahma menjelma menjadi ular raksasa. Dengan tubuhnya, ular raksasa membelit gunung yang ada di punggung kura-kura. Selanjutnya, Gunung Meru dibawa ke tanah Jawa. Pada mulanya, gunung ditempatkan di bagian barat pulau. Tetapi karena beratnya, bagian barat Pulau Jawa ambles, sementara bagian timur terangkat ke atas. Kemudian, gunung dipindahkan ke bagian timur pulau. Tetapi, tampaknya belum pas benar karena pulau masih miring. Lalu gunung digeser sedikit ke barat, dan akhirnya tanah Jawa menjadi stabil, diam di tempatnya. Potongan Gunung Meru dari India ini kemudian dinamakan Gunung Semeru. Disinilah
Selanjutnya Sang Hyang Dewa Siwa bertahta. Menurut kepercayaan Hindu, Gunung Semeru adalah tempat bersemayamnya para dewa. Gunung yang tinggi adalah penghubung antara manusia di bumi dan para dewa di kahyangan. Dalam dunia ilmu pengetahuan, Gunung Semeru adalah sebuah gunung api strato. Gunung ini adalah salah satu gunung api aktif yang terletak pada sabuk gunung api Jawa Timur, berada sekitar 170 km di atas zona subduksi, di mana lempeng Samudra Indo-Australia menunjam lempeng benua Eurasia. Gunung Semeru terkenal dengan sebutan gunung api yang tak pernah istirahat. Gunung Semeru selalu menampakkan aktivitas letusannya setiap 15 menit hingga 1 jam berupa letusan abu. Letusan yang menghasilkan gumpalan asap abu berbentuk mirip cendawan menjadi atraksi luar biasa. Di samping itu, keindahan panorama alam di sekitar gunung menarik wisatawan, pencinta alam, dan pendaki gunung untuk datang ke Gunung Semeru. Ranupani adalah desa terakhir menuju Semeru. Di pos pemeriksaan, para pendaki yang ingin melakukan pendakian ke puncak Semeru diwajibkan melapor dan mengurus izin pendakian. Di sini, pendaki juga dapat mencari porter untuk membantu membawa perbekalan dan menunjukkan jalan. Gunung Semeru adalah salah satu tujuan utama bagi para pendaki, pencinta alam, dan juga ahli kegunung apian. Tim ahli dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi di bawah Badan Geologi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral secara berkala juga melakukan pendakian untuk mengadakan pengamatan dan penelitian aktivitas vulkanik Gunung Semeru. Setelah berjalan selama 4-5 jam, pendaki sampai di sebuah danau yang sangat indah. Danau ini bernama Ranu Kumbolo. Keindahan danau dan alam di sekelilingnya, ditambah udara yang sejuk segar, menjadikan Ranu Kumbolo sangat cocok sebagai objek wisata. Bagi para pendaki, tempat ini merupakan tempat peristirahatan untuk mempersiapkan perjalanan selanjutnya. Terletak pada ketinggian sekitar 2.400 meter di atas permukaan laut, membuat udara di sini cukup dingin, terutama pada sore, malam, dan pagi hari. Air Danau Ranu Kumbolo yang jernih ini mempunyai pH netral, aman untuk dikonsumsi. Secara geologi, Ranu Kumbolo adalah sebuah mar, yaitu cekungan bekas letusan kawah gunung api. Pada masa lalu, di wilayah ini terdapat sebuah gunung api aktif yang bernama Jambangan. Pada suatu masa, pernah terjadi saat Gunung Jambangan sedang aktif, magma naik menuju permukaan melalui saluran magma yang ada di dalam gunung. Karena saluran magma menuju kawah Gunung Jambangan yang berada di puncak tersumbat, magma tertahan. Sementara itu, suplai magma dari dalam bumi terus berlangsung. Tekanan magma semakin lama menjadi semakin kuat. Karena batuan di atasnya terlalu kuat untuk ditembus, magma menerobos retakan dan lapisan lemah yang berada di samping. Selanjutnya, terjadilah erupsi samping. Setelah proses yang lama dan kawah tidak aktif lagi, dasar bekas kawah memadat. Air hujan yang turun tertampung di dalam cekungan kawah. Terbentuklah danau yang sekarang disebut Ranu Kumbolo. Dari Ranu Kumbolo, pendaki yang ingin melanjutkan perjalanan menuju puncak melewati dataran yang ditumbuhi rumput yang khas. Dataran yang dikelilingi oleh dinding-dinding gunung ini disebut Ororombo. Secara geologi, Ororombo ini adalah sebuah kaldera yang terjadi di masa lampau akibat letusan hebat dari Gunung Jambangan. Di masa lalu, di lokasi ini terdapat gunung api Jambangan. Kemudian pada suatu ketika, gunung api ini meletus hebat. Letusan dahsyat Gunung Jambangan menghancurkan dan melontarkan puncaknya, meninggalkan kawah raksasa yang disebut kaldera. Setelah meletus hebat,
aktivitas vulkanik Gunung Jambangan tidak berhenti. Beberapa masa kemudian, aktivitas vulkanik muncul di sisi selatan kaldera dan kemudian membentuk Gunung Kepolo. Melewati proses dan waktu yang panjang, Gunung Kepolo kemudian menjadi tidak aktif karena aktivitas vulkaniknya bergeser ke arah selatan, membentuk Gunung Semeru. Sampai sekarang, aktivitas Gunung Semeru terus berlanjut. Gunung Semeru termasuk gunung api strato tipe A, yaitu gunung api dalam kategori sangat aktif dan sering meletus. Setelah melewati wilayah sisa-sisa Gunung Jambangan, pendaki sampai di sebuah dataran yang bernama Kalimati. Di tempat ini terdapat sebuah pondok yang dapat digunakan untuk beristirahat. Untuk kebutuhan air, para pendaki dapat mengambilnya di sebuah tempat yang berjarak sekitar 1 jam perjalanan dari Kalimati ke arah barat. Tempat ini bernama Sumber Mani. Dari Kalimati, pendaki akan langsung berhadapan tanjakan yang curam. Kemudian sampai pada suatu tempat yang mempunyai sedikit tanah datar yang dapat digunakan untuk mendirikan tenda. Tempat ini bernama Arcopodo. Prasasti-prasasti di tempat ini mengingatkan kita agar lebih berhati-hati. Prasasti ini untuk mengenang 2 orang pegawai PVMBG, yaitu Insinyur Asep Widan dan Mukti, yang tewas menjadi korban lontaran batu akibat letusan Gunung Semeru saat melaksanakan tugas. Dari Arcopodo menuju puncak adalah tantangan yang terberat para pendaki. Disinilah akhir pendakian, puncak tertinggi Gunung Semeru dengan elevasi 3.676 meter di atas permukaan laut ini disebut Puncak Mahameru. Pada masa lalu, Puncak Mahameru adalah kawah aktif yang menjadi pusat erupsi Gunung Semeru. Kemudian, kegiatan vulkanik bergeser ke arah tenggara membentuk kawah Jonggring Saloko, yang sampai saat ini terus memperlihatkan aktivitasnya. Letusan Gunung Semeru yang tercatat dalam sejarah dimulai sejak tahun 1818. Hampir setiap tahun, Gunung Semeru memperlihatkan aktivitas erupsinya. Letusan Gunung Semeru umumnya didominasi oleh letusan vulkanian, yaitu letusan eksplosif yang kadang-kadang menghancurkan kubah dan lidah lava yang terbentuk sebelumnya. Selanjutnya, diikuti letusan strombolian yang biasanya diakhiri dengan pembentukan kubah dan lidah lava baru. Pada waktu terjadi letusan eksplosif, biasanya diikuti oleh terjadinya aliran awan panas yang mengalir ke lembah-lembah searah dengan bukaan kawah. Saat ini, bukaan kawah mengarah ke tenggara, terutama mengarah ke Besuk atau Sungai Koboan, Besuk Kembar, dan Besuk Bang. Awan panas akibat letusan Gunung Semeru ini dapat mengancam keselamatan jiwa dan harta benda masyarakat yang ada di sekitarnya. Kejadian letusan tahun 1994 adalah contoh dari bahaya yang ditimbulkan dari erupsi Gunung Semeru. Tanggal 3 Februari 1994, terjadi letusan dengan dentuman suara dahsyat disertai hujan abu. Letusan ini menghancurkan kubah dan lidah lava yang terbentuk sejak tahun 1992. Guguran kubah lava membentuk awan panas masuk Besuk Kobokan dan mengalir ke bawah sejauh 11,5 km. Awan panas ini menghanguskan apa saja yang terlanda. Desa Sumbersari yang berjarak sekitar 11 km dari puncak hancur terlanda awan panas. Tercatat, 7 orang penduduk yang tidak sempat mengungsi menjadi korban.